Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-34 daripada kitab Nurul Roja ini. Dan kita masih di dalam apa? Babus Shaum. Setelah kita menyelesaikan tentang syurutul wujub, kemudian syurutus sihah, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu tentang rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Rukunnya sebenarnya itu sikit rukun puasa, tidak macam sholat yang ada yang cakap 13, 17, tapi di dalam rukun puasa ini mungkin cuma 3 saja. Arkanuhu salasatun, al-makna anal arkan allati la tatahaqqaqu mahiyatu shaum illa biha thalasa. Maknanya adalah rukun-rukun yang mana puasa itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan terpenuhinya 3 rukun, kecuali dengan terpenuhinya hal-hal itu adalah 3. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil farad. Yang pertama adalah niat. Dan ini khas di dalam madzhab Imam Syafi'i ya. Niat itu kena malam hari. Lah, malam hari itu dimulai daripada tenggelamnya matahari. Jadi Anda diperbolehkan untuk niat puasa. Puasa hari ini contohnya. Anda sudah mulai bisa niat tadi malam. Tidak ada masalah. Karena itu, kalau kita nak kembali di dalam definisi niat itu sendiri, sebenarnya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Dia adalah bermaksud sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Akan tetapi tengok ya di dalam sholat ya. Ketika Anda nak berniat, niatnya itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Anda berniat di dalam sholat. Di dalam puasa tidak semacam itu. Kenapa? Karena di dalam puasa, mula puasa itu sendiri adalah ketika terbitnya fajar. Terbitnya apa? Fajar ya. Ini ketika masuk waktu subuh lah. Menyamakan niat dengan terbitnya waktu subuh itu susah. Karena terbitnya waktu subuh tidak terpulang kepada Anda. Berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram terpulang kepada Anda. Yakni bila Anda nak takbir, di situ Anda berniat. Nah, puasa tidak sesimpel itu. Karena puasa, awal ibadah puasa itu adalah ketika terbitnya Fajr Shadiq. Nah, ketika terbitnya Fajr Shadiq itu sekejap saja. Nah, kalau seumpamanya Allah menyuruh kita untuk berniat seperti biasa, seperti ibadah-ibadah yang lain, yaitu bersamaan dengan awalnya puasa, akhirnya itu susah. Akhirnya di dalam puasa diperbolehkan untuk berniat sebelum ibadah. Bila itu sebelum ibadah, yaitu ketika malam hari. Lah, bila itu malam hari di dalam Islam itu bermula ketika tenggelamnya apa? Ketika tenggelamnya matahari. Maknanya ketika tenggelamnya matahari, ketika Anda berbuka, Anda sudah boleh berniat untuk puasa setelahnya. Jadi niatnya puasa itu mulai daripada maghrib sampai subuh. Itu diperbolehkan Anda untuk apa? Niat. Karena itu di Tarim. Di Tarim itu Habib Umar. Saya beberapa kali, saya sering sholat dengan Habib Umar. Pasti ketika sholat maghrib setelah salam, pasti Habib Umar mengatakan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Untuk puasa apa? Setelahnya. Nanti setelah sholat isya pun juga sama, diulangi lagi niat itu. Diulangi lagi niat tersebut. Dan niat di sini bukan niat hakikatan. Kenapa? Karena niat hakikah itu adalah niat yang berbarengan dengan perbuatan itu sendiri. Sedangkan perbuatan puasa untuk esok masih belum masuk. Karena itu di dalam fikih, niat seperti ini dikatakan dia adalah azm. Kenapa? Karena azm itu adalah niat yang sebelum perbuatan. Niat yang hakiki adalah yang ketika berbarengan dengan perbuatan. Sebab itulah di dalam fikih dikatakan di dalam babul puasa ini, di dalam puasa adalah yang diwajibkan itu adalah azm. Yang mana azm itu adalah yakumu maqaman niat. Tidak wajib untuk niat, tapi diwajibkan untuk azm. Azm itulah yang akan menghandle dan mensetelkan perbuatan niat. Makomnya niat.
Dan masalah ini khilaf antara kita dan antara Hanafiyah, yang mengatakan Hanafiyah niat tidak perlu malam hari, akan tetapi boleh sampai sebelum duhur. Macamnya niat puasa hari ini ya, Anda boleh niat sebelum sholat duhur, dengan syarat sebelum sholat duhur Anda tidak makan apa-apa, tidak berbuat hal-hal yang membatalkan puasa. Niyatun lailan likulli yaumin fil fard, dan di dalam mazhab Syafi'iyah niatnya kena setiap hari. Kenapa? Setiap hari tidak boleh Anda niat satu hari untuk 30 hari, tidak boleh. Tapi di dalam mazhab Malikiyah boleh. Selama dalam mazhab Malikiyah boleh. Para masyayikh tadi, wasayat kuruhul musannif, syarih di sini, mengatakan bahwasanya bete engkau di awal Ramadan mengatakan nawaitu soma Ramadan kamilan au syahron kamilan. Kalau seumpamanya Anda ada lupa niat, namanya 30 hari, kan lupa niat kan mungkin saja kan ya, namanya sudah lupa. Ketika Anda lupa niat pada satu hari tertentu, di dalam mazhab Syafi'i ketika Anda lupa niat, puasa Anda batal. Tapi Anda boleh taklid mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwasanya niat puasa Ramadan itu boleh sekali saja di awal apa? Di awal Ramadan. Wallahu a'lam. Al-makna annal arkana allati la tatahaqqaqu mahiyatu shaum illa biha thalathatun. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fard. Makna annal awwala min arkani shaumil fard walau nadharan aw qada'an aw kafaratan aw min sabiyin. Dibilang yang pertama daripada rukun puasa yang fardu, sawaun puasa yang fardu ini puasa nadar atau puasa qada atau puasa kafarah, atau daripada budak kecil puasa Ramadan, budak kecil puasa nadar, walaupun seharusnya puasa Ramadan itu tidak wajib untuk budak kecil, akan tetapi kalau dia sudah puasa, maka dia itu macam berbuat puasa fardu, tetap diwajibkan untuk niat ketika malam hari. Niyatun likulli yaumin bainal ghurub wa tulu'il fajri shadiq. Faqat dibilang niat puasa antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajrus shadiq. Falau nawa awwala lailatin min ramadhana shauma jami'i syahr lam takfi niyatuhu li ghairil yaumil awwal. Kalau seumpamanya dia itu niat di malam pertama bulan Ramadan, niat untuk 1 bulan penuh, niatnya tidak sah kecuali hanya untuk malam pertama saja. Kenapakah dalam mazhab Imam Syafi'i niatnya kena 30 hari berturut-turut? Akan tetapi yang bagilah dzalik, seyogyanya dia buat itu. Kenapa? Untuk taklid Imam Malik, agar kalau seumpamanya dia itu lupa niat pada suatu hari, dia tetap boleh untuk meneruskan puasa taklidan li Imam Malik. Liyahsulalahu indahu shaumul yaum alladzi yansaniyatuhu fi lailat aldiyansaniyatuhu fi lailatihi. Agar dia itu mendapatkan puasa hari yang dia itu lupa niatnya, taklid untuk Imam Malik. Adapun puasa sunnah seperti puasa Sit min Syawal, 6 hari bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, maka diperbolehkan niatnya malam hari dan sebelum duhur, sebelum zawal. Fatajuzu niyatuhu lailan wa naharon qabla zawal, dengan syarat dia itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai apa? Waktu zuhur. Bisyarti an la yasbiqaha naharon ma yunafi shaum kal akli wal jima. Dan ya, seperti apa? Jadi ketika duha makan 4 pinggan, kemudian ini shaim, tak boleh. Duha menjima istrinya, kemudian nak puasa, tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu dia sudah melakukan perkara-perkara yang membatalkan apa? Puasa. Yang kedua adalah tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam keadaan dia ingat dia itu dalam keadaan berpuasa dan tidak terpaksa dan tidak apa? Terpaksa, ghaira jahilin ma'dzur. Ghaira jahilin ma'dzur. Dia bukan orang yang tidak tahu bahwasanya perkara itu membatalkan puasa, maknanya kebodohannya itu ma'dzur. Ada beberapa orang itu tidak tahu tapi tidak ma'dzur. Macam mana Ustaz Sadam? Anda kan di Malaysia. Di sini banyak ulama. Kemudian Anda tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Kemudian Anda makan. Loh, kenapa? Bukankah makan tidak membatalkan puasa? Loh, Anda tidak tahu kah? Saya tidak tahu. Tetap puasa Anda batal. Kenapa? Karena perkara ini tidak pantas orang semacam Anda untuk tidak tahu. Kenapa? Karena Anda ada di dalam kota yang mana kota itu banyak ulama. Seharusnya Anda belajar agama. Jangan hanya belajar perkara-perkara duniawi saja.
Loh, tapi tak ada ustadz yang datang kepada saya. Loh, bukan ustadz cari anta kena cari ustadz. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu kalau anda tak tahu. Bukan orang yang tahu, cari orang yang tidak tahu. Yang wajib adalah orang yang tidak tahu, cari orang yang tahu. Ustadz kena duduk di rumah, orang yang tidak tahu kena datang. Ustadz hanya wajib mengatakan saya ustadz, saya mengetahui perkara agama. Bagi yang tidak mengetahui perkara agama, silahkan tanya kepada saya. Bukan ustadz datang ke anda macam anda ini nak masuk surga, tak nak apa namanya, tak nak buat apa-apa. Seronok sangat ya. Seronok sangat. Makna yang kedua daripada rukun puasa, walaupun puasa itu sunnah, adalah orang yang berpuasa meninggalkan jami'al mufattirat. Tarku shaimi jami'al mufattirat. Orang yang puasa meninggalkan semua apa? Mufattirat. Seperti jima, berjima, istiqoah. Istiqoah ini bukan muntah ya, tapi memuntahkan diri. Jadi anda masukkan jari, macam itu. Apa itu namanya? Membuat diri anda muntah dengan sengaja. Itu namanya istiqoah. Bukan takoya. Wa isolul ain ilama yusamma jaufan. Sampainya benda ke dalam tubuh anda yang kosong, semacam perut, kan ada kosong di perut kan, perut sampai sini. Lah itu namanya apa? Membatalkan puasa. Daripada badannya dalam keadaan dia itu dzakiron, dia ingat dia saat ini dalam keadaan apa? Puasa. Tapi kalau dia lupa, dia tak tahu kalau dia puasa, pesan dan nasi lemak 4, pesan char kway teow 5, makan semua, sudah engkau tak puasa. Ya Allah, saya puasa, sudah kenyang. Apakah puasanya batal? Tidak. Kenapa? Karena dia lupa. Berbeza dengan sholat. Allahu Akbar. Nasi lemak ya 4 ya, makan nasi lemak. Bukankah engkau sholat? Ya Allah, saya lupa. Apakah sholatnya batal? Batal. Beza puasa dengan sholat. Kenapa? Karena puasa tidak ada gerakan yang khas. Berbeza dengan sholat, ada gerakan yang khas. Dzakiron li saumi mukhtaron aliman. Dia mukhtar. Lah ini mukhtar ini penting ya. Mukhtar ini maknanya dia sengaja buat semacam itu. Dia tidak terpaksa. Dari sini mungkin bisa dikatakan bahwasanya orang yang ambil swab test. Swab test itu kalau dia tuh masuk ke teka, dia itu batal. Akan tetapi problemnya dia buat swab test itu bukan karena dia, tapi mungkin karena tempat kerjanya apa? Suruh, polis suruh, KKM suruh. Jadi saya buat, macam ada beberapa hari yang lalu itu satu office, ada satu staff yang apa namanya? Yang positif. Semua orang office kena apa? Swab. Loh Habib, saya itu tak nak swab Habib. Cuma bos suruh saya swab. Kalau saya tak swab, saya tak boleh kerja Habib. Jadi saya terpaksa untuk swab. Apakah saya ini batal? Wallahu a'lam, menurut saya dia tak batal. Kenapa? Karena dia buat semacam itu bukan karena dia nak, tapi karena dia apa? Terpaksa. Mungkin ada close kontak ke apa KKM datang. Kok kena buat apa? Swab. Saya puasa, tak apa kena buat swab. Jadi dia buat perkara yang membatalkan puasa, akan tetapi bukan karena keinginan dia. Mungkin daripada aspek ini swab test itu tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu alam. Mukhtaron aliman, dan dia tahu bahwasanya berbuat seperti itu berbuat makan, minum atau hal-hal yang membatalkan puasa itu haram, atau dia tidak tahu tapi bukan ma'dzur, seperti orang yang tidak tahu makan itu membatalkan puasa dalam keadaan dia itu ada di dalam bandar. Ulama banyak berbeza. Kalau Anda di orang-orang asli, Anda di dalam di dalam hutan-hutan yang sedikit ulama, kemudian Anda puasa tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, baru ketika itu Anda makan, puasa Anda tidak batal. Kenapa? Karena ini adalah jahil yang ma'dzur. Jahil ma'dzur itu ada dua, yang tumbuh jauh daripada ulama, yang besar jauh daripada ulama. Yang kedua adalah yang baru masuk Islam, baru hari ini masuk Islam, puasa, makan. Loh Habib, saya kira yang tak boleh itu puasa itu hanya makan nasi Habib. Ada beberapa orang cakap semacam itu. Saya kira kalau makan char kway teow tidak apa-apa Habib. Yang tidak boleh hanya makan nasi Habib. Tidak boleh, apapun tidak boleh Anda makan. Ketika itu apakah puasanya batal? Tidak. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Orang semacam ini dikatakan apa? Jahilun ma'dzur. Fa idza fa'ala syai'an mimma dzukira wa huwa bihadhil halat lam yahsul lahu shaumun. Kalau dia buat perkara ini
dengan surut-surut yang sudah disebutkan, maka puasanya batal. Berbeza kalau dia itu melakukan perkara-perkara ini, makan, minum, berjima, dalam keadaan dia lupa bahwasanya dia itu puasa, atau dia terpaksa, atau dia itu jahilun ma'dzur bi an qaruba ahduhu bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama. Bagaimana itu jahilun ma'dzur? Sekiranya dia itu baru masuk Islam atau tumbuh jauh daripada ulama. Dia Islam tapi tidak ada yang mengajarkan tentang Islam. Kemudian dia tidak tahu kalau makan membatalkan puasa. Tidak ada masalah. Yang ketiga adalah shaim. Rukun yang ketiga daripada yang berpuasa adalah orang yang berpuasa. Kenapa kok orang yang berpuasa itu adalah rukun berpuasa, sedangkan di dalam sholat tidak ada rukun sholat itu musolli. Saya bagaimana syarih menjelaskan masalah ini. Makna rukun yang ketiga daripada rukun-rukun berpuasa adalah as-shaim. As-shaim adalah orang yang berpuasa. Hanya saja, kenapa kok di sini dikatakan orangnya itu adalah rukun seperti di dalam jual beli? Kenapa? Li'annahuma amroni adamiyan. Karena puasa dan jual beli itu perkara yang adami. Suf tengok ya. Tak payah cakap pasal jual beli, karena jual beli mungkin sedikit-sedikit susah Anda memahaminya. Puasa aja. Puasa itu adalah perkara yang tak tampak tau. Kenapa? Karena puasa itu apa sih? Menahan. Menahan itu Anda buat apa? Anda tak buat apa-apa tau. Menahan itu tak buat apa-apa. Makan ada perbuatannya. Menahan makan Anda buat apa? Diam ya kan? Berbeza dengan sholat. Sholat ada gerakannya. Allahu Akbar. Anda buat. Puasa, Anda tak buat apa-apa. Lah, karena puasa itu Anda tak buat apa-apa. Karena tak buat apa-apa itu menahan. Menahan itu menahan makan. Menahan makan itu Anda buat apa? Tidak makan. Oke. Saya tidak makan. Oke, Anda buat apa? Anda tidak makan itu. Makan Anda buat. Ada makannya. Tidak makan. Diam kan? Nah, karena itu diam itu amrun adami. Selama dia itu amrun adami, better kita jadikan orang yang berpuasa itu adalah rukun untuk itu. Karena Anda tidak akan bisa tasawur, mengimajinasikan puasa tanpa adanya orang yang berpuasa. Berbeza dengan sholat. Sholat itu bisa Anda imajinasikan, bisa Anda tasawur, walaupun tidak ada orang yang sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah perbuatan. Wallahu a'lam. Li'annahuma amroni adamiyan la wujudalahuma kharijan fala yumkinu ta'akkuluhuma biduni shaim wal ba'i bi khilafi shalah. Maka Anda tidak akan bisa untuk memahami sholat dan jual beli tanpa ada orangnya, dan tanpa ada orang yang berpuasa, dan tanpa orang yang berjual dan membeli. Bi khilafi shalah, berbeza dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu mempunyai surah fil kharij. Karena orang ketika orang ketika sholat, Anda akan tahu ini sedang sholat. Tapi ketika jual beli sedikit-sedikit susah mungkin Anda tasawurnya, karena ini bukan babnya ibadah ya, babnya muamalah. Puasa aja. Sekarang Anda ini puasa atau tak puasa? Saya tak tahu, Sof. Tapi sekarang saya tak makan. Loh iya, sekarang Anda tak makan di rumah. Anda kunci pintu, tak ada yang tahu Anda buat apa. Mungkin di rumah Anda makan char kway teow 4 pinggan, siapa yang tahu? Fa inna laha suratan fil kharij yumkinu ta'akkuluha wa tasawwuruha biduni ta'akkuli musallin. Berbeza dengan sholat, karena di kharij Anda bisa untuk memahami sholat dan mendeskripsikan sholat di dalam otak Anda tanpa Anda menghadirkan orang yang sholat di dalam otak Anda. Falam yahsun adul musolli ruknan fiha. Maka tidak elok Anda menjadikan musolli rukun dalam sholat, karena Anda bisa tasawur sholat tanpa tanpa musollinya. Wallahu a'lam. Faslun wa yajibu ma'al qadha' li shaum al kafarah al udma. Ayo. Sekarang kita akan berbicara tentang al-kafarah al-udma. Al-kafarah, kejap ya. Oke. Sekarang kita akan berbicara tentang al-kafarah udma. Apa itu al-kafarah udma? Kafarah udma ini kafarah
yang dilakukan kafaroh yang wajib bagi kita karena kita merusak puasa karena berjima. Di dalam mazhab Syafi'i, kafaroh uzma ini hanya khas untuk berjima saja. Apa itu kafaroh uzma? Anda kena mengkodok puasa Anda batal. Puasa Anda apa? Batal. Kemudian Anda wajib untuk imsak. Setelah Anda wajib untuk imsak, Anda wajib mengkodok puasa Anda. 3 ini wajib ya. Kemudian kafarah uzmanya ini apa? Kalau Anda punya hamba sahaya, kena memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, Anda kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau Anda tidak mampu, Anda kena memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Lah, 3 ini namanya kafaratul uzma. Dan ini hanya wajib kalau kita merusak puasa dengan apa? Berjima. Maknanya membatalkan puasa dengan berjima. Hadza huwa mu'tamad madzhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapat-pendapat yang lain, kalau tak salah pendapatnya Imam Malik mengatakan ini tidak harus berjima, akan tetapi setiap perkara yang membatalkan puasa macam makan dan minum. Kalau Anda makan dan minum di bulan puasa tanpa udzur, Anda wajib untuk Anda dikenakan kafaratul apa? Uzma. Kafarah yang paling besar. Syafi'iyah, Anda dosa besar iya, Anda tapi tidak dikenakan kafaratul uzma. Masalah ini menurut saya adalah masalah khilafiyah. Kalau kita belajar fiqhul muqarran, di antara masalah yang wajib dipelajari dalam muqarran fil ibadah, masalah ini. Hal yajibu kafaratul uzma fi ghairil jima. Di dalam jima muttafaqun alaihi. Semua madhab mengatakan di dalam kalau orang membatalkan puasanya dengan berjima, maka puasanya batal dan dia wajib kafaratul uzma. Masalahnya kalau batalnya selain dengan jima, makan dan minum, yang lain-lainnya lah. Apakah dia wajib kafaratul uzma? Indah Syafi'iyah tidak. Menurut yang lainnya apa? Iya. Sana tialan. Yajibu ma'al qadha, wajib bersama qadha. Maknanya kalau Anda menjima istri Anda, puasa Anda batal dan Anda wajib qadha juga. Selain qadha, Anda wajib untuk memerdekakan hamba sahaya atau 60 hari puasa atau memberi makan 60 orang miskin. Maknanya kalau Anda puasa, Anda wajib 61 hari berpuasa. 1 untuk qadha, 60 hari untuk saman. Untuk denda. Al-kafaratul uzma wa ta'zir alaman afsada. Wa ta'zir, bukan hanya itu. Wa ta'zir, kena ditakzir oleh hakim. Maknanya engkau kena hukuman daripada Allah ya puasa 60 hari itu. Tapi hukuman daripada kerajaan beza lagi. Mungkin Anda di penjara 1-2 hari atau 1 minggu atau macam mana. Fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisum. 1 hari penuh dengan jima yang sempurna dan dia berdosa karena jima itu karena puasa. Pelik kan ibaratnya kan. Saya ati tafsiluhu ba'da qoli. Kiranya tidak akan wajib kafaratul uzma di dalam berpuasa itu kecuali terpenuhinya 11 syarat, kama saya di tafsiluhu fi syarih. Al kafarah ma'khudatun minal kafri wa huwa satar. Dibilang kafarah itu diamik daripada kafar yang maknanya itu adalah satar, cover. Mungkin itu bahasa Inggris kali. Kita cover aja. Apa maknanya cover? Kita handle semua, sama bahasa Arab itu. Maknanya kita tutupi semua. Kenapa? Karena yang namanya kafarah itu akan menutupi dosa. Wahiyah huna, dan apa kafarah di sini adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukminah yang salimah. Maknanya itu tidak mempunyai aib yang mengurangi pekerjaannya dia. Tukhillu bil amal. Ada beberapa hamba sahaya itu yang mempunyai aib menyusahkan dia untuk bekerja. Contohnya tangannya hanya 1, kakinya hanya 1. Kan beza kan orang yang kerjanya dengan 2 tangan dan dengan 1 tangan. Karena itu kalau Anda nak memerdekakan hamba sahaya, kena hamba sahaya yang sehat wal afiat, tidak boleh hamba sahaya yang OKU. Baru bisa untuk dijadikan apa? Kafarah. Kalau Anda tidak mempunyai hamba sahaya, maka Anda kena puasa 2 bulan berturut-turut.
Fasiyamu syahraini mutatabi'aini inda adamir raqabah. Kalau tidak bisa, maka Anda kena memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ya, bukan memberi makan satu orang miskin 60 hari, bukan itu. 60 orang miskin, khilafan li Abi Hanifah. Tak, bagiannya 60 orang itu Anda boleh beri ke satu orang. Syafi'iyah tak. Karena Anda beri ke 60 orang miskin. Ai tamliku kulli wahidin, sof tengok. Tamlik, Anda memberikan makanan itu kepada setiap satu orang miskin. Setiap satu orang Anda beri muddu to'am. Muddu kira-kira sekitar 7 ons, 6 ons. Indal ajaz anisum, ketika Anda tidak mampu untuk puasa. Maknanya Anda kena kumpulkan 60 orang, setiap orang Anda beri berapa? Satu mud. Tidak boleh 60 mud Anda beri ke satu orang. Tidak boleh semacam itu. Karena dalam ayatnya, au it'amu sittina miskina. Anda memberi makan 60 orang miskin. Bukan memberi makanan 60 orang miskin. Beza, Sof ya. Memberi makan 60 orang miskin, bukan memberi makanan 60 orang miskin. Kalau memberi makanan 60 orang miskin, boleh Anda berikan ke satu orang. Ayatnya it'amu sittina miskina. Wa ta'zir lugatan at-ta'dib. Makna ta'zir secara bahasa adalah ta'dib, mentakdib, yakni menghukum, memberi adab, mengajarkan adab. Syar'an ta'dibun ala dzambin la hadda fihi wala kafarata ghaliban. Ta'dib, mentakdib, menghukum terhadap dosa yang tidak ada had atau kafarahnya ghaliban. Famahuna min ghairil ghalib. Dibilang di sini walaupun ada kafarahnya tapi tetap diwajibkan ta'dib, ya bukan ghalib di sini. Biasanya yang namanya ta'dib itu diberikan kepada dosa yang tidak ada had atau kafarahnya. Contohnya menggibah. Menggibah kan dosa kan, tidak ada had, tidak ada kafarahnya. Ya kena di ta'dib. Berbohong, terus mencium orang yang bukan mahramnya. Itu kan tidak ada had ataupun kafarahnya, maka ada apa? Ta'dibnya. Di dalam kitab-kitab fikih di akhir-akhir biasanya di dalam babul jinayat disebutkan apa itu had, apa itu ta'dib, apa itu ta'zir. Nanti insya Allah dalam kalau sudah ada agreement daripada beberapa orang, mungkin saya boleh upload Yaqutun Nafis yang berkaitan tentang apa had wal ta'zir, insyaallah. Al makna annal qadha'a lisum wal kafaratul udma wat ta'zir. Dibilang bahwasanya qadha untuk puasa dan kafarah udma wat ta'zir wajib semuanya itu terhadap orang yang terkumpul di dalamnya itu 11 qaid, 11 perkara. Yang pertama adalah dia itu menjima. Kaunuhu wati'an fala kafaraha alal mautuah. Yang wajib untuk membayar, yang wajib untuk membayar itu adalah yang menjima. Jadi kalau suami istri berjima, yang wajib menjima, yang wajib membayar kafarah siapa? Suami. Istri tidak wajib untuk membayar kafarah. Puasanya batal tapi tidak wajib untuk membayar kafarah. Dibilang kaunul wata' mufsidan fala kafarata ala man jama'a nasiyan aw mukrahan. Hendaknya jimanya itu merusak puasa. Maka kalau jimaknya tidak merusak puasa, seperti orang yang menjimak dalam keadaan lupa atau terpaksa. Walaupun ada khilaf antara Rafi'i wan Nawawi, apakah jimak dalam keadaan terpaksa itu membatalkan puasa atau tidak. Tapi alal mu'tamad indan Nawawi, bisa jimak dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga adalah kaunul mufsid sauman. Kaunul mufsad sauman, yang dirusak itu adalah puasa. Maka tidak ada kafarah barang untuk orang yang membatalkan selain puasa dengan jima. Contohnya dia membatalkan iktikaf dengan jima. Apakah wajib membayar kafarah karena merusak iktikaf? Tidak, hanya merusak apa? Puasa. Yang keempat adalah kaunuhu min Ramadan, daripada puasa bulan Ramadan. Maka kalau ada orang membatalkan puasa selain Ramadan, tidak wajib untuk membayar puasa. Walaupun puasa Ramadan di selain bulan Ramadan. Oh, jadi Anda mempunyai hutang Ramadan sakit 2-3 hari. Kemudian mengkodok puasa di bulan Syawal. Ketika bulan Syawal mengkodok, menjima istrinya. Apakah wajib untuk kafarah? Tidak. Karena
merusak puasa Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan. Kaunuhu fala kafarata alaman afsada shauma ghairi Ramadan walau qata'an. Ghairu syahri Ramadan walaupun qata'an. Yang 5 adalah kaunuhu minhu yakinan, harus yakin itu daripada bulan Ramadan. Maka kalau dia tidak yakin itu bulan Ramadan, contohnya bil ijtihad, hanya dzon saja, kemudian dia puasa dengan ijtihadnya Ramadan, kemudian dia menjima dengan puasa itu, maka tidak wajib untuk kafarah. Fala kafarata alaman somahu bijtihadihi wa wati'a. Yang keenam adalah kaunuhu bil wat'i wahdahu. Rosaknya harus dengan murni, pure dengan apa? Jima saja. Maka tidak ada kafarah kalau dia itu batalnya berbarengan dia makan dan berjima. Karena itu kan ini bukan ya. Saya beri trik kalau tak nak kena kafarah, jadi sudah memang tak bisa tahan lagi nak jima istrinya. Kalau memang nak jima, makan dahulu. Jadi puasanya batal dengan apa? Makan. Setelah makan baru berjima. Ketika itu Anda tidak wajib untuk apa? Kafarah. Begitu pula kalau Anda ketika berjima, pas berjima dan makan secara bersamaan. Tidak wajib untuk kafarah. Karena puasanya bukan karena jima murni, tapi karena apa? Makan. Kaunul wate athiman bil wate. Dibilang, dan harus jimanya itu berdosa. Ya karena berdosa karena membatalkan apa? Puasa. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang musafir. Kemudian ketika setelah musafir dia apa? Berjima dengan niat bahwasanya memang diperbolehkan untuk membatalkan puasa dalam keadaan apa? Musafir, tidak ada masalah. Saya nak berjima dengan istri saya nak ke Johor. Ketika keluar daripada Kuala Lumpur, Selangor, saya menjima istri saya. Apakah saya berdosa? Saya wajib kafaratul udma? Tidak. Kenapa? Karena saya menjima dalam keadaan apa? Safar. Wala ala sobiyin, ada budak kecil umur 10 tahun puasa Ramadan dan sudah menikah, menjima istrinya. Apakah wajib kafaratul udma? Tidak, karena dia masih apa? Baby lagi, masih belum balik. Wala ala man donnahu annahu lailun fawati'a fabana naharon. Dan bukan ketika dia itu menjima, dia kira masih malam, ketika tengah-tengah setelah selesai berjima ternyata subuh sudah keluar 1 jam yang lalu. Maknanya ketika dia itu berjima sudah dalam keadaan apa? Subuh, sudah masuk waktu subuh. Ada aja orang-orang tuh. Yang ke-8 adalah kaunul ithmi li ajli shaum. Maknanya dosanya dia berjima itu karena puasa. Berbeda kalau ada orang musafir berzina dalam keadaan safar. Loh, berzina haram. Cuma bukan karena puasa, tapi karena berzina. Karena berzina itu Anda puasa tidak puasa tetap saja apa? Haram. Berbeda kalau Anda berjima. Berjima itu halal. Cuma ketika puasa berjima itu apa? Haram. Jadi kalau ada orang musafir, kemudian dia itu berzina dan membatalkan puasanya karena berzina, berzinanya berdosa. Puasanya batal tapi tidak wajib untuk kafaratul udhma karena ada syubhah safar tadi itu. Fala kafarata ala musafirin zana wa nawa tarakhusan. Yang ke-9 adalah kaunuhu li ajlihi wahdahu. Fala kafarata ala musafirin zana walam yanwi tarakhusan. Sama saja dibilang harus ithim itu hanya untuk puasa sahaja. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang musafir kemudian berzina dan tidak berniat untuk tarakhus. Loh, memang dosanya dia karena berzina dan tidak niat amik rukhsah, tapi tetap dia itu dalam keadaan apa? Musafir. Yang ke-10 kaunuhu mufsidan sauma nafsihi fala kafarata ala maridin muftir aw musafirin kadzalika wati'a imra'atan shaimatan fa afsada shaumuha. Dibilang yang dirusak itu puasanya sendiri. Tapi kalau Anda merusak puasa orang lain tidak wajib untuk membayar kafaratul udhma. Contohnya Anda sakit atau musafir menjima istri. Istri dalam keadaan apa? Puasa, tidak wajib untuk kafarah istrinya. Yang ke-11 adalah harus 1 hari penuh yang rusak itu. Kalau dia berjima, kemudian ketika engkau berjima ya, engkau wajib bayar itqu raqabah, wajib kafaratul udhma. Ketika diberi kafaratul udhma, diwajibkan diberitahu bahwasanya dia wajib kafaratul udhma, dia gila.
atau dia mati sebelum masuk waktu maghrib, kafarohnya apa? Jatuh. Karena yang dia rusak bukan 1 hari penuh, tapi sebagian hari saja. Fala kafarata alaman junna au mata ba'dal wata' wa qabl qurud. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang gila atau meninggal setelah wata' dan belum sampai waktu maghrib. Dan bagi Yathani Asad dan tersisa yang ke-12, apa itu? Ada musyubhah. Fala kafarata alaman wati'a wa huwa yashukku fi dukhulil lail. Dibilang tidak ada syubhah, maka tidak ada kafaroh terhadap siapa yang menjima dan dia ragu apakah sudah masuk malam. Wal aula hadfu qaulihi tamin fa innahu dzakarahu tab'an li ba'din. Dibilang lebih baik kata-kata tamin ini di apa namanya? Dihapuskan. Bijima'in tamin. Di dalam matanya tengok. Yajibu ma'al qadha'i li shaumi al-kafaratul udhma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bijima'in tamin. Lebih baik bijima'in saja. Taminnya tidak usah disebutkan. Kenapa? Karena Imam Syekh Nawawi Al-Jawi menyebutkan tamin ini karena ikut sebagian daripada ulama agar tidak masuk di dalam qaid ini perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak wajib untuk membayar kafaroh. Karena kenapa kok perempuan tidak wajib untuk membayar kafaroh? Karena jimaknya tidak tam. Jimak tam itu dengan masuknya hasyafah. Dengan masuknya apa? Kepalanya. Kemaluan itu ketika masuk ke kemaluannya perempuan. Kemaluannya apa? Kepala zakar ketika masuk ke kemaluannya perempuan secara sempurna. Dikatakan dia itu apa? Sudah jimak secara sempurna. Sedangkan perempuan cukup dengan masuk sebagian puasanya sudah batal. Ketika sudah masuk sempurna, dia sudah dalam keadaan tidak berpuasa. Li'annaha tuftiru bimujarradi dukhuli ba'dil hasyafah. Karena perempuan puasanya batal dengan masuk sebagian hasyafah saja. Adapun kafarah wajib dengan masuk semua hasyafah. Wa huwa yuhimu annaha law jumi'at na'imah. Dan kata-kata tamin ini akan membuat orang salah faham. Yuhim mengisyaratkan bahwasanya kalau perempuan itu dijimak dalam keadaan tidur atau lupa atau terpaksa, summa mazala dzalika ba'da tamami dukhulil hasyafah wa adamat ikhtiyaron. Jadi ketika dia tidur, dia dijimak oleh suaminya. Dia tidak tahu kan? Ketika dia bangun, sudah dalam keadaan apa? Zakarnya suaminya sudah dalam kemaluannya istrinya. Dan dia tak apalah, teruskan je. Wa adamat ikhtiyaron annahu talzamuhal kafarah. Pada saat itu, dia wajib kafarah. Ibaratnya mengatakan akan yu'addi atau yalzam seperti itu. Karena itu, padahal itu tidak. Walaupun kisnya seperti itu, tetap perempuan tidak wajib untuk membayar kafarah. Tidak wajib untuk membayar apa? Kafarah. Li'anna shaumaha fasada bijima'in tam. Dibilang puasanya di sini batal dengan jimak yang sempurna. Karena jimak dalam keadaan dia sadar dalam keadaan zakarnya sudah zakarnya sudah di dalam kemaluannya secara sempurna. Tapi tetap tidak wajib untuk membayar apa? Kafarah. Lah dengan ibaratnya Imam Syekh Nawawi Al-Jawi di sini yushir bahwasanya kalau kejadiannya seperti itu perempuan wajib membayar apa? Kafarah. Wal mangkul khilafu. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam ibarat fikih ya. Kalau saya katakan Imam Nawawi, maknanya Imam Nawawi Shahihul Minhaj. Kalau saya katakan Syekh Nawawi, maknanya Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ma'annal mangkul khilafuhu linaqdi shaumiha fala kafarata 'alaiha mutlaqon. Maka dia tidak wajib untuk membayar kafarah sama sekali, yakni perempuan tidak wajib untuk membayar kafarah. Sawaun puasanya itu batal dengan jima yang tam atau jima yang tidak tam. Jima yang tidak tam kalau dia dalam keadaan sadar dia dijima oleh suaminya, itu jima ghairu tam. Karena cukup dengan masuknya sebagian hasyafah puasanya
batal. Jima'un tam kalau dia tidak sadar, kemudian ketika dia sadar, zakarnya suaminya sudah masuk secara sempurna. Puasanya batal dengan jima'un tam, tapi dia tidak wajib untuk apa? Kafarah. Kama dzakarahu Ibnu Hajar wa Ramli wa Syekhul Islam wal Khatib wa ghairuhum, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar wa Ramli wa Syekhul Islam wal Khatib wa ghairuhum. Dengan ini selesai sudah kafaratul udzbah. Sekarang kita akan masuk bab yang setelahnya, yaitu tentang apa? Tentang yajibul qada wa yajibu ma'al qada al imsak li shaum fi sittati mawadhi'. Yakni selain qada, di dalam kalau ada orang itu membatalkan puasa, selain qada dia wajib untuk apa? Imsak. Makna imsak itu dia tidak boleh untuk makan dan minum. Ada orang mungkin membatalkan puasanya secara sengaja di dalam Ramadan. Bukan maknanya, oke, saya sudah batal, saya kena makan semau saya. Tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun puasa Anda sudah batal, Anda tetap tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Kenapa? Menghormati bulan Ramadan, menghormati bulan puasa. Tidak boleh. Kan tak elok kan semua puasa Anda makan charkwetio 4 pinggan. Kan macam tak sedap. Semua puasa Anda makan bubur lambuk sendiri. Kan macam tak oke. Karena itu Anda kena menghormati orang yang berpuasa dan tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Dan imsak itu wajib di dalam 6 tempat. Yang pertama adalah fi Ramadan. Fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Dibilang wajib di bulan Ramadan, bukan di selain bulan Ramadan. Jadi imsak ini hanya wajib di bulan Ramadan ya, hati-hati. Ibaratnya sedikit nanti akan dikritik ibarat ini oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Akan dikritik bahwasanya kok Ramadannya di akhir, sebelum seharusnya Ramadannya itu di awal, yakni yajibul imsak fi Ramadan. Bukan salah satu daripada 6 tempat ini puasa Ramadan, tidak. Imsak ini hanya wajib di bulan Ramadan, tapi di selain bulan Ramadan tidak wajib untuk imsak. Contohnya Anda mengqadha Ramadan di bulan Syawal, kemudian Anda membatalkan puasa Anda tidak wajib imsak. Kenapa? Karena Syawal sudah tidak terhormat bulan Ramadan. Karena orang-orang pada bulan Syawal tidak banyak yang berpuasa, berbeza dengan bulan Ramadan. Semuanya apa? Berpuasa. Al-awwal fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yakni hanya yang pertama adalah di bulan Ramadan, tidak di selain bulan Ramadan, terhadap orang yang sengaja membatalkan puasanya. Macam tak ada apa-apa makan dan minum. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fard, terhadap orang yang meninggalkan niat pada malam hari. Yakni dia tak niat pada malam hari, bangun-bangun tidur Isya, bangun-bangun sudah zuhur, dia lupa untuk berniat, puasanya tak sah dan dia wajib untuk apa? Al-imsak. Yang ketiga, alaman tasahhara dhanan baqa al-laili fabana khilafuhu. Yakni orang yang sahur dikira waktunya masih ada untuk sahur, ternyata sudah habis. Ya Allah, ternyata subuh sudah keluar 30 menit yang lalu. Nah ini alaman aftar dhanan al-ghurub fabana khilafuhu. Orang yang berbuka dikira sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu, tapi ternyata masih belum, macam yang terjadi beberapa waktu yang lalu di masjid sini, di masjid Sri Gombak sini. Adzan 3 menit sebelum waktunya. Puasanya batal, betul, puasanya batal. Kenapa? Karena la ibrata bidon al-bayyin khata'uhu. Dan bukan hanya itu, wajib kalau seumpamanya dia kira ternyata maghrib masih 30 menit lagi, Anda kena tunggu sampai 30 menit. Puasa Anda batal dan Anda wajib imsak. Yang kelima adalah alaman bana lahu yaumu salasin sya'ban annahu min Ramadan. Ketika hari tanggal 29 orang lihat bulan, tidak ada yang tampak. Akhirnya kan biasanya tanggal 30 Sya'ban, masih belum tanggal 1 Ramadan. Akhirnya orang tak ada yang puasa. Ternyata pada zuhur kerajaan mengumumkan hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Baru tadi subuh ada yang bersaksi bahwasanya melihat bulan. Ketika itu semua orang wajib imsak. Yang keenam adalah alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min matmadatin aw istinsyak. Orang yang tertelan air
karena dia terlampau ketika dia berkumur atau istinsyak, terlampau apa? Dalam. Puasanya batal dan wajib untuk apa? Imsak. Akhadha hadhil ibarah bi rummatiha min syarhit tahrir. Dibilang ibarat ini diamik semuanya daripada syarhut tahrir. Syarhut tahrir itu kitabnya Syekhul Islam, namanya Tuhfatut Tullab. Tuhfatut Tullab itu adalah syarah daripada kitab namanya Tahrir Tanqihil Lubab. Lah, Tahrir Tanqihil Lubab ini mempunyai syarah namanya Tuhfatut Tullab. Cuma orang-orang tak cakap Tuhfatut Tullab, cakapnya apa? Syarhut Tahrir. Lah, Syarhut Tahrir ini dihasyiahkan oleh Imam Asy-Syarqawi. Lah, Imam Syekh Nawawi Al-Jawi amik ibarat ini semuanya daripada apa? Syarhut Tahrir. Wa hasyiyati Syarqawi alaihi, yakni Syarqawi hasya alaihi. Suf apa ibaratnya? Saya nukil ibaratnya di sini tadi saya tengok. Wa aslu ibarati syarhit tahrir yajibu ma'al qada al-imsak li shaumi fi Ramadan. Suf tengok ibaratnya. Yajibu ma'al qada al-imsaku li shaumi fi Ramadan. Wajib selain qada Anda wajib apa? Imsak bagi puasa di Ramadan. Di Ramadan. Tengok ibaratnya musannif. Yajibu ma'al qada al-imsak li shaumi fi sittati mawadi. Li shaumi. Tidak ada fi Ramadannya. Ramadannya setelahnya. Al-awwal fi Ramadan. Tengok ibaratnya Syarhut Tahrir. Yajibu ma'al qada al-imsaku li shaumi fi Ramadan. Mirip-mirip, cuma antara saum wa Ramadan di Syarhut Tahrir langsung, di sini dipisah dengan fi sittati mawadi. Lah karena itu dikritik ibarat ini oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, suf illa annahu, kecuali Syekh Nawawi Al-Jawi ini mengganti ibaratnya dengan mengakhirkan qauluhu fi Ramadan daripada tempatnya. Wa huwa qabla qaulihi fi sittati mawadi. Seharusnya di dalam Syarhut Tahrir li shaumi fi Ramadan. Tapi oleh Syekh Nawawi Al-Jawi diganti li shaumi fi sittati mawadi al-awwal fi Ramadan. Akhirnya orang boleh salah paham. Yang mana mengatakan al-imsak itu wajib di puasa selain Ramadan juga. Alal mu'tamad imsak itu hanya wajib di puasa Ramadan. Kalau Anda merusak puasa selain Ramadan tidak wajib untuk apa? Imsak. Karena itu tasarrufnya Syekh Nawawi Al-Jawi yuhimu khilafal murad. Menjadikan orang itu bisa untuk salah paham. Dan menjadikan apa yang diinginkan oleh Syarhut Tahrir bisa disalah pahami. Maknanya bahwasanya wajib untuk imsak. Makna imsak tidak boleh makan dan minum fi Ramadan faqat, di dalam bulan Ramadan sahaja. Tidak qada nadar atau kafarah. Kalau Anda merusak puasa qada, merusak puasa nadar atau merusak puasa kafarah, tidak wajib untuk imsak. Kenapa kok wajibnya hanya di dalam bulan Ramadan saja? Karena kemuliaan bulan Ramadan dan untuk tasbihan, menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang berpuasa di 6 tempat. Wa yajma'uha, 6 tempat itu masuk semua di dalam satu kaidah. Apa itu? Bahwasanya annakulla, setiap orang yang tidak boleh untuk berbuka dan dia mengetahui hari ini adalah hari Ramadan, maka dia wajib untuk imsak. Sof tengok. Annakulla man la yajuzu lahul iftar ma'a ilmihi bihaqiqatil yaum yalzamuhul imsak. Siapapun orang yang tidak boleh untuk berbuka puasa dan dia mengetahui ini bulan Ramadan dan dia tetap berbuka dan dia tetap membatalkan puasanya, maka puasanya batal dan dia wajib untuk apa? Imsak. Dia wajib untuk imsak. 6-6-nya ini akan masuk di dalam kaidah ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang sengaja membatalkan puasa, orang yang sengaja membatalkan puasanya. Walau syar'an uqubatan lahu, walaupun secara syariat uqubatan lahu, hukuman untuknya. Alal muta'addi bi fitrihi walau syar'an uqubatan lahu. Yang kedua adalah orang yang lupa berniat pada malam hari, walaupun dia lupa atau dia
Tidak tahu kenapa, karena Anda lupa itu menandakan Anda itu tak amik berat pasal ini. Kalau Anda amik berat pasal ini, Anda tidak akan apa? Lupa. Kalau seumpamanya puasa itu wajib untuknya, berbeza. Budak kecil nak puasa lupa untuk niat, dia tidak wajib untuk imsak, puasanya tidak sah, tapi dia tidak wajib untuk imsak. Kenapa? Karena puasa tidak wajib untuk budak kecil. Litaksirihi. Kenapa Anda wajib untuk imsak litaksirihi? Litaksirihi ini muta'alliq in kana shaum fardhon alaihi atau ala tarikin niyati lailan litaksirihi. Ini litaksirihi muta'alliq ala litarikin niyah. Qala Syarqawi walahu taqlidu Abi Hanifata fayan winahar. Dalam case ini, kalau Anda lupa niat, Anda diperbolehkan untuk taklid Imam Abi Hanifah, dan Anda diperbolehkan untuk berniat sebelum masuk waktu zuhur. Diperbolehkan. Yang ketiga dan yang keempat, orang yang sahur dikira waktu malam masih ada, atau berbuka dia kira sudah masuk waktu ghurub. Akan tetapi ternyata waktu subuh sudah keluar dan waktu maghrib belum masuk, maka dia wajib untuk imsak. Kenapa? Litaksirihi hakikotan, karena dia lalai secara hakikoh kalau dia makan dan minum tanpa ada berijtihad, atau hukman, karena kalau dia berijtihad. Kenapa? Karena walaupun Anda berijtihad kemudian Anda salah, dikatakan Anda itu mukosir. Kenapa? Karena la ibrata bidon albayyin khota'uhu. Maknanya puasa Anda batal tapi Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda tidak berijtihad kemudian Anda makan dan minum dan ternyata waktunya masih belum masuk waktu berbuka, atau sudah masuk waktu berbuka, sudah masuk waktu berpuasa ketika bersahur, Anda tidak berdosa, kan tetapi puasa Anda batal. Lil qaidah la ibrata bidonni albayyin khota'uhu. Yang kelima, alaman bana lahu yawmu thalathin min Sya'ban. Yang kelima adalah yang sudah tampak di hari ke-30 daripada Sya'ban, yang mana kerajaan mengatakan esok kan 29 Ramadan. Malam 30 maksudnya 29 malamnya. Esok ini mungkin 29 Sya'ban. 29 Sya'ban malam ini, hari ini malamnya. Esok ini potensi 1 Ramadan, potensi 30 Sya'ban. Ketika malam tidak ada yang tengok bulan sabit. Tidak ada yang tengok hilal. Akhirnya kerajaan mengatakan esok tanggal 30 Sya'ban. Ternyata ada orang yang melihat tapi kesaksiannya itu terlambat pada pagi hari. Ketika pagi hari kesaksiannya diterima, kemudian kerajaan mengatakan bahwasanya hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Semua orang wajib untuk imsak. Wa huwa min ahlil wujub annahu min Ramadan. Li'annahu yalzamu sum in alima haqiqatul hal. Karena dia wajib untuk berpuasa kalau dia mengetahui haqiqatul hal, mengetahui hakikoh bahwasanya hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Dan musannif mengungkapkan dengan 30 Sya'ban, mengikuti syarhut tahrir, mengikuti ibal syarhut tahrir, dan tidak mengungkapkan dengan kalimat yaumus syak seperti yang ada di dalam manhaj wa aslihi ma'annahu aqsar, karena dengan yaumus syak lebih singkat daripada salasin min Sya'ban, untuk isyarah bahwasanya murad bisyak di sini adalah hari 30 Sya'ban, walaupun malamnya tidak ada yang cakap, ada yang melihat hilal, Karena kalau ada yang cakap, ada yang melihat hilal tapi tidak bisa dibuktikan, maka hari itu adalah hari syak dan haram untuk berpuasa. Maka di sini tuh lebih umum. Ila annal murad bi yaumi syakuna indaman abara bi yauma salasin min Sya'ban sawa'un tahaddatsan nas bi ru'yati al-amla. Maknanya hari 30 Sya'ban walaupun orang itu cakap tadi malam ada yang melihat hilal atau tidak, berbeza dengan hari syak. Yang mana hari syak yang haram puasanya adalah tanggal 30 Sya'ban kalau malam sebelumnya ada desas-desus yang melihat hilal tapi tidak bisa dibuktikan. Tapi tanggal 30 Sya'ban lebih umum. Sawaun yaumus syak atau tidak. Karena yaumus syak harus ada desas-desus.
Tapi 30 Sya'ban kadangkala tidak ada desas-desus, kadangkala ada desas-desus. Yang keenam adalah alaman balagha fil madmadati awil istinsyak fasabaqahul ma ilal jawf. Dibilang yang keenam yang wajib untuk imsak adalah orang yang balagha. Ketika dia madmadah berkumur atau istinsyak terlampau teruk sampai apa namanya? Masuk. Loh, Anda nak berkumur tak ada masalah. Tapi problemnya ini, Anda sekarang ini dalam keadaan apa? Berpuasa. Kalau Anda dalam keadaan berpuasa, jangan terlampau apa? Jangan terlampau teruk, jangan terlampau keras. Karena kalau ada potensi masuk air, puasa Anda apa? Batal. Hanya istinsyak dan madmadahnya terlampau teruk. Akhirnya memang benar-benar ada yang masuk. Puasa Anda batal dan Anda wajib untuk apa? Imsak. Wa yusannul imsak li khamsatin dzakaruhum fit tahrir wa ghairihim. Dibilang ada case yang ini kan wajib untuk imsak. Sekarang disunahkan untuk imsak. Kita dengar adzan sekejap. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau yang barusan itu kita mengatakan apa, menjelaskan tentang orang-orang yang wajib imsak, sekarang ada orang yang disunahkan untuk imsak. Kaidahnya adalah setiap orang yang boleh untuk berbuka. Yang tadi kan setiap orang yang tidak boleh untuk berbuka. Ini setiap orang yang boleh untuk berbuka dan dia tahu ini adalah hari Ramadan, maka disunahkan untuk imsak. Intinya orang yang haram untuk berbuka, tapi dia berbuka, maka dia wajib untuk imsak. Orang yang boleh untuk berbuka dan dia berbuka, disunahkan untuk imsak. Kullu man haramna alaihil fitr, wa aujabna alaihil imsak. Wa kullu man jawazna lahul fitr nadabna lahul imsak. So, itulah kaidah. Kullu man haramna lahul fitr aujabna lahul imsak. Wa kullu man ajazna lahul fitr nadabna lahul imsak. Setiap yang tidak boleh untuk iftar, setiap yang tidak boleh untuk berbuka, tapi dia berbuka, maka dia wajib imsak. Setiap orang yang diperbolehkan untuk berbuka dan dia berbuka, disunahkan untuk imsak. Siapa yang disunahkan untuk imsak? Sobi idza balagha muftiran. Dibilang budak kecil umur 13 tahun, kan masih belum balik kan. Bulan Ramadan tidak berpuasa dia. Tidur, bangun-bangun sudah keluar sperma, ihtilam. Dia balik ketika masuk waktu zuhur, maka dia wajib untuk apa? Dia disunahkan untuk imsak. Disunahkan untuk imsak karena dia dari awal memang dia tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Yang kedua adalah al-majnun. Dari pagi sampai zuhur gila, mulai zuhur sadar. Disunahkan untuk apa? Imsak karena majnun tidak wajib untuk berpuasa. Begitu pula orang kafir. Subuh masih kafir, duhur masuk Islam, disunahkan untuk apa? Imsak. Yang keempat adalah al-musafir wal marid idza zala udruhuma ba'dal fitr. Begitu pula orang yang musafir dan orang yang sakit, kalau udurnya hilang dalam keadaan setelah mereka itu berbuka. Contohnya saya ke Johor, saya tak nak untuk berbuka, saya tak nak untuk berpuasa, saya berbuka. Ketika duhur saya sampai ke Johor. Ketika duhur saya sampai ke Johor, dalam keadaan saya sudah apa? Berbuka. Saya disunahkan untuk apa? Imsak. Wa yukrahu lil mumsik as-siwaku ba'da zawal. Dan dimakruhkan untuk orang yang imsak itu
siwak ba'da zawal sama seperti yang berpuasa. Terlampau di dalam madmadah dan istinsyak wala syai'a alaihi idartakaba mahdhuran, tapi tidak ada apa-apa bagi dia, bagi orang yang mumsik itu, kalau melakukan perkara-perkara yang mahdzur untuk orang yang berpuasa, seperti jima. Orang yang mumsik berjima tidak ada masalah, kecuali berdosa saja. Maknanya kalau dia makan, dia puasa, kemudian dia buka secara sengaja, kan dia wajib imsak. Setelah dia makan, dia berjima, dia berdosa saja, karena dia wajib untuk menyerupakan dirinya dengan orang berpuasa, tapi dia tidak menyerupakan dirinya dengan orang yang berpuasa. Dan dia berjima, dia berdosa, tapi dia tidak wajib untuk kafaratul uzma. In wajaba alaihil imsak, kalau dia wajib untuk imsak. Dengan ini selesailah kelas hari ini. Insya Allah kelas yang akan datang kita akan masuk hal-hal yang membatalkan berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.